Perkenalkan, nama saya Rafif Dwi Pradipta dari program studi bisnis digital dengan NIM E42240950. Perkenalkan, nama saya Iban Muhammad Hasbi dari program studi bisnis digital dengan NIM E42241778. Perkenalkan, nama saya Maman Nurul Soba, prodi bisnis digital, NIM E4224141432. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Maulana Suda dari prodi bisnis digital dengan NIM E42242103. Dan inilah kami dari kelompok 5, golongan B, akan menjelaskan tentang cara kerja database dalam Python. Di sini perkenalan dulu, nama saya Rafif Dwi Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Yang pertama di sini ada import SQLite. Di sini modul SQLite ini bawaan Python digunakan untuk mengelola database SQLite. SQLite adalah database ringan yang tidak memerlukan server terpisah untuk berfungsi, cocok untuk proyek kecil atau menengah. Yang kedua di sini ada koneksi. Fungsi SQLite koneksi data kelompok membuat file database baru bernama data kelompok. Jika file tersebut belum ada, jika file sudah ada, ini akan menghubungkan aplikasi ke database tersebut. Terus yang cursor connection ini membuat objek kursor yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL di dalam database. Tanpa langkah ini kita tidak dapat mengelola database. Yang kedua di sini ada membuat tabel jika belum ada. Di sini ada create table if not exist. Di sini fungsi create table adalah membuat tabel bernama user jika tabel belum ada. Kolom tabel ID integer primary key, kolom ID bertipe integer menjadi kunci utama dan nilainya akan otomatis bertambah setiap kali data baru dimasukkan. Yang name ini bertipe teks, tidak boleh kosong. Ini kolom name. Terus di sini ada kolom AG integer not null. Kolom AG bertipe integer juga tidak boleh kosong. Struktur tabel adalah fondasi untuk menyimpan data. Nah, terus di sini ada commit. Fungsi dari ini adalah menyimpan perubahan yang dilakukan di database seperti pembuatan tabel atau perubahan data lainnya. Jika tidak ada commit, perubahan tidak akan permanen di database. Terus untuk fungsi print database dan tabel berhasil dibuat, itu memberikan pesan kepada pengguna bahwa proses pembuatan database dan tabel berhasil dilakukan, membantu pengguna mengetahui bahwa kode telah berjalan tanpa error. Di sini coba saya run ya. Nah, di sini database dan tabel berhasil dibuat. Di sini saya masih belum membuat kayak tabelnya if else. Di sini nanti saya akan dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, nama saya Muhammad Nurul Soba. Saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data pengguna ke dalam sebuah tabel database bernama user. Terus namanya ini nanti digunakan untuk nama pengguna yang ingin ditambahkan. Terus age ini umur ya. Nanti ini digunakan untuk umur pengguna yang ingin ditambahkan. Terus cursor execute ini, perintah ini akan menambahkan data, nama, dan umur ke dalam tabel user. Terus tanda tanya ini digunakan sebagai placeholder untuk data yang akan dimasukkan. Terus commit menyimpan perubahan database. Tanpa ini data baru tidak akan benar-benar ditambahkan. Lalu printf user name added memberikan pesan konfirmasi bahwa data pengguna berhasil ditambahkan.
Selanjutnya ada fungsi untuk membaca data. Fungsi ini digunakan untuk membaca semua data pengguna dari tabel users. Nah ya, tabel ini ya guys. Jadi yang pertama itu cursor execute, terus dalam kurung petik 2 select from, petik from users, petik 2 tutup kurung. Perintah ini akan mengambil semua data dari tabel user. Terus bawahnya rows sama dengan cursor titik fetch dalam kurung. Nah ini untuk mengambil hasil query tadi semua basis data dan menyimpannya ke variabel rows. Lalu ini ada for row in rows. Fungsi ini akan menampilkan setiap baris data yang diambil dari tabel. Lalu bawahnya ada print dalam kurung row, yaitu mencetak data ke layar sehingga kamu bisa melihat semua pengguna yang ada di tabel. Jadi kesimpulannya itu fungsi create underscore user digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke database. Lalu fungsi read underscore user digunakan untuk melihat semua pengguna yang ada di database. Keduanya bekerja dengan perintah SQL yang dijalankan melalui Python menggunakan objek cursor. Di sini saya Iban Muhammad Hasfi akan menjelaskan mengenai fungsi untuk memperbarui data. Di sini fungsi aser ini digunakan untuk memperbarui data pengguna berdasarkan ID mereka. Terus kita mengetikkan aser ID, terus nama dan umur. Terus langkah-langkahnya adalah menggunakan perintah SQL update untuk mengganti nama, umur di tabel aser berdasarkan ID. Setelah itu kita simpan perubahan ke database dengan commit. Nanti akan ada inputnya, ada outputnya. Kemudian fungsi untuk menghapus data. Untuk fungsi menghapus data itu digunakan untuk menghapus pengguna berdasarkan ID. Parameternya ID. Terus kemudian langkah kerjanya adalah menggunakan perintah SQL delete untuk menghapus baris di tabel aser ID. Terus perubahannya disimpan berdasarkan dengan commit juga. Terus kita membuat menu interaktif. Untuk itu kita menggunakan dev menu, dimana kita menggunakan while true. Kita mengetikkan print aser manager menu, terus kita print 1 add aser, 2 view aser, kemudian 3 update aser, dan 4 delete aser, kemudian 5 exit, dimana itu digunakan untuk perintahnya ketika di run nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Maulana Suda. Di sini saya akan menjelaskan sebuah database, yaitu di sini ada coach input. Di sini yang berfungsi meminta pengguna untuk memasukkan pilihan dari menu. Terus di sini juga ada coach sama dengan 1. Ini terjadi apabila program meminta pengguna memasukkan nama dan umur. Database ini
kemudian dikirim ke fungsi untuk disimpan di database. Untuk yang elif choice ini program pemanggil fungsi untuk mengambil dan menampilkan semua data pengguna dari database. Terus yang di sini ada elif choice 3. Ya, di sini adalah program meminta ID pengguna yang ingin diperbarui, lalu meminta nama dan umur baru. Selanjutnya, di sini ada elif choice 4. Di sini program meminta ID pengguna yang ingin dihapus. Cukup memasukkan ID pengguna dan datanya akan terhapus secara permanen dari database. Selanjutnya, di sini ada elif choice 5. Program keluar dari loop dan berhenti menjalankan menu. Selanjutnya di sini ada else, yaitu jika pengguna memasukkan angka atau teks yang tidak sesuai, program akan menampilkan pesan error dan meminta untuk mencoba lagi. Jika Anda salah memasukkan angka, program akan memberikan peringatan dan meminta Anda memilih ulang. Di sini yang terakhir ada conclose. Ya, conclose. Fungsinya ini untuk menutup ke database setelah menjalankan program. Ini sangat penting, kenapa? Untuk memastikan semua perubahan tersimpan dengan aman dan mencegah kebocoran sumber daya. Ya, di sini kembali lagi dengan saya Rafif Dwi Pradipta yang ngejelasin tentang membuat atau menghubungkan ke database yang pertama, yang langkah-langkah pertama, yaitu yang di sini yang ngejelasin langkah pertama tadi kan. Ini data kelompok database-nya kayak kursor, terus create table, database dan table sudah dibuat. Nah, terus di sini sudah ditambahkan oleh teman-teman saya yang kerjakan ini untuk insert into username, dev read user, dev update, dev delete user, dev menu. Di dev menu nih ada print 1 add user, print 2 view user, print 3 update user, print 4 yaitu delete user, print 5 exit. Terus ada choice, pilihan if 1 dan 1 enter name seperti gini, seperti yang dicontohkan. Nah, terus ini saya coba untuk di-run, dijalankan pemrogramannya. Nah, di sini sudah tertera sesuai dengan perintah-printnya. Di sini kita coba satu, yaitu add user satu, terus kita enter. Kita contoh masukin namanya Rafif. Untuk umur ini enter. Nah, ini untuk user Rafif telah ditambahkan. Terus kita coba view user, kita ketik 2, terus kita enter. Nah, di sini ID user 1 Rafif, umur 18. Terus kita coba update user kita ketik angka 3, terus kita enter. Dimana update user ini adalah kita ganti ID user seperti Rafif, nanti diganti dengan siapa, umurnya juga. Terus kita coba untuk enter ya sih. Untuk user ID update kita klik 1, kita enter, terus enter. Untuk masukkan nama kita coba Soba, kita enter, terus umur kita enter. Nah, di sini untuk user ID 1 telah diupdate, telah diganti. Kita coba view user. Nah, di sini sudah ganti untuk di ID user 1 yaitu Rafif 18. Terus di sini sudah 1 Soba umur 19. Terus kita coba untuk delete user. Kita ketik 4. Kita enter. Kita pilih ID user yang mau dihapus. Kita ketik 1, kita enter. Nah, untuk ID 1 sudah dihapus, delete. Terus kita coba yang 5, exit. Kita ketik 5, kita enter. Oh, ternyata ada error di sininya. Kita ganti salah. Nah, sudah. Terus kita coba untuk run ulang. Nah,
kita coba untuk exit 5, kita ketik 5 terus kita enter. Nah, sudah selesai. Itu untuk intinya tutorialnya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang mau coba bisa dilanjut lagi ya. Sekian dari saya dan teman-teman kelompok saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.